kepada guru Kembul, ya kami sarankan untuk belajar agama lah. Ya, belajar agama itu jangan dari internet saja atau dari Google saja. Harus sama guru, harus ada yang membimbingnya sehingga tidak keliru dalam berbicara masalah agama. Kalau bicara masalah ilmiah silakan, ya ilmiah silakan. Tapi kalau masalah agama jangan salah. Ya, karena kalau hanya otodidak saja itu nanti yang timbul adalah kesesatan berpikir. Puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Itu sudah disepakati bersama. Nah, kalau tidak melakukannya bagaimana? Ya udah gak usah diapa-apain karena tidak ada sedikit pun syariat yang menjelaskan hukuman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini umat muslim itu di zaman sekarang yang tidak puasa itu digerebek. Kan nggak ada aturannya, Baraya. Kalau nggak ada aturannya jangan dibikin. Atau kalaupun mau dibikin jangan ngaku-ngaku bahwa itu adalah syariat Islam gitu. Sekarang Islam itu terbebani oleh begitu banyak aturan-aturan syariat-syariat yang baru yang dibikin oleh kaum muslimin sendiri. Nggak ada sama sekali dalilnya. Mereka menginterpretasikan dengan logika mereka sendiri, tapi mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Islam. Ketika Islam akhirnya menjadi semakin berat, mereka mengatakan ini adalah bagian dari agama Islam. Padahal bikinan mereka sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada video kali ini kita akan membahas masih tentang seputar keanehan-keanehan, kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang terjadi dalam pernyataan guru Kembul. Ya, masih temanya tentang guru Kembul, nggak bosan-bosan karena memang sangat penting sekali buat umat Islam untuk diluruskan ya. Bukan berarti saya benci beliau, tapi ini semata-mata karena kasih sayang kepada beliau agar beliau tidak terlalu kebablasan dalam berbicara masalah agama, terutama agama Islam. Karena ya kita sesama saudara gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Ya, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Tapi kalau nggak bisa dengan lisan. Maka pada kali ini kita akan mencoba mengingatkan dengan lisan. Karena memang ya saat ini yang bisa kita lakukan ya dengan lisan. Karena beliau juga mengucapkan dengan lisan. Video kali ini kita akan bahas video. Jadi adalah salah satu video di guru Kembul itu berbicara tentang puasa. Ya, tentang hukumnya puasa. Bahwasanya memang puasa itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Ya sudah sepakat para ulama. Tapi bagi yang nggak puasa gimana? Ya, banyak kaum muslimin yang nggak puasa. Maka menurut guru Kembul itu ya dibiarkan saja, gitu. Ya, dibiarkan saja. Nah ini menimbulkan masalah sebenarnya. Terjadi pemahaman yang keliru terhadap orang yang melihat orang muslim lain yang tidak berpuasa, tapi kemudian disuruh dibiarkan saja. Ya, padahal tadi ya masih bisa disambungkan dengan hadis yang pertama yang saya bacakan tadi. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegah gitu. Ya, cegahnya dengan apa? Ya dengan kekuasaan. Pertama perintahnya dengan kekuasaan. Ya, yang kedua baru kalau nggak bisa dengan lisan. Yang ketiga kalau nggak bisa lagi, misalkan dia nggak mampu, dengan hati, mengingari dalam hati. Nah, itu udah selemah-lemah iman. Ya, dari hadis ini saja ya sudah jelas pernyataan guru Kembul itu salah. Ya, yang pertama tadi ya tentang hukum puasa memang seluruh umat Islam itu wajib melaksanakan, dan itu sudah ittifaq ya bainal fuqaha, bainal aimatil muslimin. Kesepakatan seluruh ulama-ulama muslim dan bahkan seluruh kaum muslimin itu sudah paham lah bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib bagi orang yang baligh ya, dan tidak ada penghalang seperti haid atau nifas atau dalam perjalanan atau sakit. Itu semuanya wajib. Nah, bagi yang meninggalkan puasa gimana? Ya, apakah kita biarkan saja? Ya tentu tidak kita biarkan.
Ya, karena memang ya kewajiban sesama muslim itu adalah mengingatkan. Ya. Nah, terus berarti kalau gitu tidak dibiarkan? Iya, tidak dibiarkan. Gimana caranya? Ya, agar orang yang nggak puasa itu kemudian sadar untuk berpuasa. Puasa Ramadan ya, ini bukan puasa sunnah. Puasa bulan Ramadan. Jadi tidak dibiarkan sebagaimana pendapatnya Guru Kembul. Pertama, diingatkan ya biyadihi, dengan kekuasaan. Siapa yang punya kuasa? Yang punya kuasa tentunya adalah pemerintah. Pertama, jelas pemerintah. Jadi kalau ada pemerintah melihat rakyatnya nggak puasa, ya itu harusnya pemerintah itu turun tangan. Karena memang yang memiliki powerful, menguasai keadaan rakyat itu adalah pemerintah. Ya, dan pemerintah itu ya kalau di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, misalkan karangan Imam Al-Mawardi, ya itu disebut al-imamah. Al-imamah itu apa? Maudu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatiddin wa siyasatid dunya. Jadi pemerintahan itu atau kepemimpinan dalam Islam itu adalah sebuah institusi pengganti kenabian. Untuk apa? Pertama adalah hirasatiddin, menjaga agama. Ya, agama itu banyak kan, ada akidah, ada syariahnya, ya, ada kewajiban-kewajibannya, ada larangan-larangannya. Itu harus dijaga. Siapa yang wajib menjaga? Pertama adalah pemerintah. Ya, jadi pemerintah wajib turun tangan untuk ya menertibkan orang-orang Islam yang pada bulan Ramadan tidak melaksanakan puasa Ramadan. Bisa dibuat aturan. Ya, jadi aturan yang dibuat pemerintah misalkan untuk menghukumi orang-orang yang nggak puasa, ya bukan berarti itu tidak ada di dalam syariat. Ketika sebuah pemerintahan Islam atau kekhilafahan Islam membuat aturan untuk kaum muslimin, misalkan kalau seandainya kaum muslimin tidak puasa maka dihukum demikian, misalkan hukuman penjara atau hukuman denda, ya, atau hukuman kafarat yang lainnya, ya kalau dia kemudian tetap kekeh tidak mau puasa, nanti hukumannya lebih berat lagi, ya, maka itu sah-sah saja pemerintah membuat aturan itu. Dan kalau yang melanggar tentu akan dihukum di dunia ini oleh pemerintah, dan itu masih sesuai dengan syariat Islam sebagaimana pengamalan hadis tadi. Jadi dicegah dengan kekuasaan itu yang paling powerful. Misalkan pemerintah membuat aturan yang nggak puasa kemudian dia di penjara misalkan, karena hukuman puasa memang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, ya itu hukumannya mengqadha. Tapi kalau dia ada uzurnya, kalau ada uzur misalkan sakit dalam perjalanan atau haid nifas, itu diqadha. Tapi kalau orang yang dengan sengaja nggak ada uzur apa-apa kemudian dia nggak puasa, itu para ulama juga berbeda pendapat. Bahkan mayoritas jumhur ulama mengatakan itu tidak bisa diganti dengan apapun. Diganti dengan qadha nggak bisa. Ya, maka pemerintah harus turun tangan, ya, menertibkan yang demikian itu. Dinasihati ketika diasingkan di penjara, itu namanya kalau tidak ada hukuman di Al-Qur'an atau al-hadis yang spesifik, maka berarti hukumnya takzir. Takzir itu sesuai dengan keputusan pemerintah atau keputusan hakim, ya, sesuai dengan kadarnya. Misalkan untuk membuat efek jera ya di penjara kemudian diberikan pembinaan sehingga mereka akan paham. Kalau itu terjadi di suatu negara, pasti insya Allah negaranya seluruh umat Islam itu akan beribadah semuanya, berpuasa. Ini bab puasa doang ya, bisa dilaksanakan di bab-bab lain seperti puasa, sholat, zakat, ya. Itu kalau pemerintah turun tangan dan membuat aturan sesuai dengan aturan syariat, itu saya yakin seluruh umat Islam di Indonesia misalkan ketika diterapkan aturan sesuai dengan syariat akan sholat semuanya, takut semuanya, ya, karena negara yang turun tangan langsung. Jadi ibadah masyarakatnya terjaga, ya. Yang kedua, kalau negaranya nggak membuat aturan atau negaranya abai kayak sekarang, ya, fabilisan, kita ingatkan dengan lisan kita. Memang tidak dibenarkan kalau ada orang mengingatkan temannya dengan menggunakan kekerasan. Ya, harus dengan lisan saja, dengan video-video kalau sekarang media sosial, ya, atau dengan tulisan-tulisan. Itu
hanya dengan lisan saja. Tapi lisan-lisan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan itu ya umumnya tidak akan didengarkan. Betapa banyak ustadz-ustadz yang terkenal ya, ustadz nasional bahkan internasional sudah berbicara tentang hukum puasa, akibat orang tidak berpuasa, kafaratnya orang yang meninggalkan puasa, kafaratnya orang yang berbuka di siang hari dengan sengaja, atau kafaratnya orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Itu sudah dijelaskan sama seluruh ulama. Tapi buktinya apa? Mereka masyarakat itu masih mengabaikan, karena hanya baru dari lisan-lisan orang yang biasa tidak memiliki kekuasaan. Tapi bayangin kalau misalkan pemimpin suatu negara ini ya kemudian berbicara, kalau tidak puasa maka akan dilakukan begini, akan ditindak oleh petugasnya. Ada petugas yang datang ya kemudian bertabayun, ternyata benar dia nggak puasa, maka akan ditindak. Saya yakin seluruh masyarakat Islam kalau tidak memiliki uzur akan berpuasa. Itulah pentingnya kekuasaan kalau dimiliki oleh Islam. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Mawardi tadi, ya, bahwasanya pertama adalah fi hirasatidin, menjaga agama. Yang kedua adalah ya wasiasatid dunya. Siasatid dunya, siasah itu bahasa Indonesianya politik. Tapi sebenarnya bukan tidak mewakili ya. Politik itu, siasah itu adalah ri'asatu su'unil ummah. Mengurusi urusan umat. Umat itu diurusi. Bukan negara itu malah menyusahkan rakyat. Tapi negara itu adalah mengurusi kebutuhan-kebutuhan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Ya, misalkan ada kan misalkan ini puasa ya, orang nggak puasa karena dia kerja berat. Ya, atau susah cari kerja sehingga dia nggak punya makanan buat sahur atau berbuka, sehingga dia ya nggak puasa dan sebagainya. Karena negaranya nggak ngurusin, politiknya nggak jalan, siasahnya itu nggak jalan. Padahal fungsi pemerintahan itu adalah untuk siasati dunia, ya, tidak hanya urusan akhirat saja, agama, urusan nanti ya di akhirat, tapi ini adalah urusan dunia juga diurusi dalam kepemimpinan Islam atau pemerintahan Islam. Ya, maka ya nanti tidak akan ditemui lagi orang-orang yang mengeluh tidak punya kerjaan, tidak punya pendapatan, tidak bisa sekolah, sakit nggak ada yang membiayai dan sebagainya, karena diurusi semua sama pemerintah. Dan pemerintah itu adalah institusi yang paling mampu untuk mengurusi perkara-perkara itu. Ya, kalau diserahkan kepada lembaga sosial, ya lembaga sosial punya keterbatasan. Tapi pemerintah punya powerful yang sangat luar biasa. Sumber daya manusia punya, sumber daya alam punya, ya, undang-undang dia punya. Kalau digunakan untuk kepentingan siasati dunia tadi, mengurusi urusan rakyat, ya, maka insya Allah negara itu akan aman. Ya, tidak hanya untuk kaum muslimin, bahkan non-Islam juga ya akan merasa aman. Karena syariat Islam juga mengatur ya hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, baik muslim maupun non muslim. Tidak akan ada kedoliman ya di dalam syariat Islam ini. Orang muslim juga mendapatkan hak yang sama, orang non Islam juga mendapatkan hak yang sama. Itulah hakikat kepemimpinan dalam Islam. Ya, mengurusi permasalahan tadi, salah satunya adalah puasa, salah satu saja. Ya. Jadi kalau ada pemerintah membuat aturan hukuman berkaitan orang nggak puasa, itu bukan berarti melanggar syariat, justru itu sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena kepentingan pemerintahan itu adalah menjaga agama dari rakyatnya. Kalau dibiarkan kayak perintah guru Gembul tadi, orang nggak puasa ya biarin aja, ya akan kacau. Makanya sekarang banyak ya di sekitar kita lah, kalau bulan Ramadan ya pagi-pagi udah kerokokan, ngopi. Padahal bulan Ramadan tuh, padahal mereka agamanya Islam. Akibat apa? Akibat dia kalau nurutin logikanya guru Gembul, biarkan saja orang nggak puasa, ya biarkan saja urusan masing-masing. Nah, tapi kalau syariat Islam bukan urusan masing-masing, itu adalah urusan umat Islam. Karena perintahnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu perintahnya pada orang banyak, bukan
ya ayyuhalladzi amana. Ya, wahai orang yang beriman, satu individu. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, banyak. Berarti yang berpuasa itu harus banyak orang, dan itu jamak seluruhnya. Umat Islam itu wajib berpuasa. Jadi tidak ada pembiaran. Ya, semoga ini bisa meluruskan kesalahan-kesalahan berpikir ya, dan kepada guru Kembul ya, kami sarankan untuk belajar agama lah ya. Belajar agama itu jangan dari internet saja atau dari Google saja. Harus sama guru. Harus ada yang membimbingnya sehingga tidak keliru dalam berbicara masalah agama. Kalau bicara masalah ilmiah silakan. Ya, ilmiah silakan. Tapi kalau masalah agama jangan salah. Ya, karena kalau hanya otodidak saja, itu nanti yang timbul adalah kesesatan berpikir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.